Siapa itu Juraij? Rasulullah melanjutkan, kana Juraij rajulun abid yata'abbadullaha fi sawma'atih. Jadi dulu ada orang yang namanya Juraij. Beliau adalah ahli ibadah yang setiap hari itu beribadah di bangunan yang dibuatnya sendiri khusus untuk dia iktikaf beribadah. Diceritakan Rasulullah. Fadata yaum, lalu suatu ketika nadathu ummuhu, ya Juraij. Datang mamanya Juraij memanggil, wahai Juraij. Juraij yang tatkala itu lagi sholat berkata, ya Rabbi ummi am sholati. Saya jawab panggilan mamaku atau saya teruskan di dalam sholatku. Fastamarra ala sholatihi. Dia lalu melanjutkan sholatnya. Besoknya datang lagi mamanya, ya Juraij. Tetap dia lanjutkan sholatnya. Karena kesal, akhirnya ibunya berkata, Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kamu matikan anakku ini sampai kamu buat dia, takdirkan dia sempat melihat muka perempuan cantik. Jadi doa ibu itu mustajab. Maka Juraij ini mulai terkenal hidupnya di kalangan Bani Israel, karena beliau hidup di zamannya Nabi Musa. Terkenallah Juraij, orang-orang bicara, itu sana tahu Juraij di ibadah terus jina kerja, luar biasa kesolehannya, masih muda, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak gabung sama kita main-main, minum-minum kopi, itu tidak, beribadah terus. Lalu datanglah seorang perempuan dari kampung atau kota itu yang terkenal perempuan paling cantik. Lalu dia mengatakan, mau kamu saya godakan Juraij? Ya, lihat apa yang terjadi. Akhirnya perempuan itu datang menggoda Juraij, datang ke gubuknya Juraij yang sedang beribadah. Sedetik pun Juraij tidak melihat kepada perempuan itu dan mengatakan, saya tidak butuh kamu, saya sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ditolak mentah-mentah, turunlah itu perempuan dari gubuknya Juraij. Pas ketika dibawa gubuk Juraij, ada seorang pengembala kambing yang bernaung di bawah gubuk Juraij. Maka terjadilah hubungan antara perempuan tersebut dan pengembala kambing. Lalu dari hasil hubungan ini lahir seorang anak laki-laki. Setelah itu perempuan pergi ke tengah kota mengatakan, wahai penduduk setempat, tahukah kalian Juraij? Ya, Juraij itu adalah orang yang paling ahli ibadah. Ini buktinya saya sudah berzina dengan dia. Ini anaknya. Akhirnya penduduk desa itu berbondong-bondong pergi meruntuhkan itu gubuknya Juraij, merasa tertipu dengan kesolehan Juraij. Setelah itu Juraij dihajar babak belur. Lalu beliau berkata, si Juraij, wahai penduduk kaum, malakum, ada apa ini? Mereka berkata, kamu sudah berzina dengan perempuan ini. Mana buktinya, kata Juraij? Buktinya telah melahirkan seorang anak hasil hubunganmu dengan perempuan ini. Panggilkan saya itu anak. Ditatangilah seorang anak. Lalu Juraij mengatakan, da'ani usalli wa ad'u rabbi wa ubayyinu lakumul amr. Tinggalkan sholat 2 rakaat dulu, saya berdoa kepada Allah, lalu saya akan jelaskan. Akhirnya Juraij sholat 2 rakaat. Setelah sholat beliau berdiri dan datang kepada bayi itu.
memukul kecil perutnya dan mengusap kepalanya dan mengatakan, "Ya gulam, man abuk?" Siapa bapakmu, anak kecil? Nah, atas izin Allah berbicara ini anak laki-laki. Apa dia bilang? Abi fulanur ra'i. Bapakku itu pengembala kambing. Lalu akhirnya masyarakat berbondong-bondong cium tangannya Juraij, minta maaf, tapi lopoh. Ya, sudah makin difitnah ini. Ya. Sudah difitnah, dihancurkan mi gubuk tak. Iya, kata Juraij, ya saya maafkan, tapi asal kau tahu ini, kalian tahu saya ini sudah terlanjur babak belur. Jatuh mi gigiku, pesek mi hidungku gara-gara boborogi, Kak. Lalu mereka berkata, "Kalau kamu mau, kami bangunkan gubukmu dari emas." Kata Juraij, "Tidak, bangunkan saja seperti biasa dan tinggalkan saya pada kebiasaanku." Nah, ini satu. Lalu ada seorang anak laki-laki di zaman dahulu, lanjutan hadis ini, menetek di ibunya. Lalu tatkala menetek di ibunya, fa idza marra birajulin dzu markabin hasanatin wa syaribatin hasanah. Lalu lewat di hadapan ibu itu seorang laki-laki yang mengendarai kendaraan yang sangat bagus dan wajah yang sangat tampan. Lalu sang ibu berkata, "Allahumma ja'al ibni min mislah." Ya Allah, jadikan ini anakku seperti orang itu. Mendengar harapan ibunya ini, anak bayi itu berhenti netek. Lalu melihat ke orang tersebut, lalu anak bayi itu berkata, "Allahumma la taj'alni mislahum." Ya Allah, jadikan kak seperti itu orang. Lalu berselang beberapa waktu, lewat lagi perempuan, budak perempuan yang dipukuli karena dituduh berzina dan mencuri. Lalu sang ibu lagi berdoa, "Allahumma la taj'al ibni mithlah." Ya Allah, janganlah lo jadikan ini anakku seperti itu orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, mencuri dan berzina. Anak bayi berhenti lagi menetek, lalu melihat kepada perempuan yang dipukuli itu, lalu kembali mengatakan kepada Allah, berkata itu anak bayi, "Allahumma ja'alni mithlaha." Ya Allah, jadikan saya seperti itu perempuan yang dipukul. Ibunya heran, ini anakku ini bicara. Kenapa kamu anakku mengatakan seperti itu? Kata itu anak baik, "Ketahuilah wahai ibuku, yang pertama tadi lewat itu adalah penguasa, adalah orang yang sombong, makanya saya tidak mau menjadi seperti itu. Adapun yang kedua, itu perempuan adalah perempuan yang difitnah. Dia tidak mencuri, dia tidak berzina, tapi dia difitnah sebagaimana Juraij. Maka saya berdoa kepada Allah supaya dijadikan seperti orang itu. Tidak apa-apa saya dipukuli, yang penting saya orang benar." Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Kalau seandainya kita bisa tulis di dalam tinta yang emas, maka ini adalah pelajaran yang betul-betul harus kita jaga dan kita amalkan. Yang pertama adalah Juraij. Kita lihat Juraij adalah orang ahli ibadah yang bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bagus ibadahnya kepada Allah. Orang yang di hatinya selalu mengingat Allah, tidak disibukkan dengan hal-hal duniawi. Adakah pertanyaan? Jadi tidak boleh orang Ustaz sibuk duniawi? Boleh ji, karena tidak bisa kita beribadah kalau kita tidak bekerja. Kalau kita tidak punya uang, tidak bisa kita berzakat, membantu orang lain, tidak bisa kita pergi naik haji. Tapi maksudnya kata para ulama, semua orang yang mengejar dunia, maksudnya bukan karena tiga hal ini, maka usahanya itu berpotensi untuk merusak kehidupan akhiratnya. Saya bilang berpotensi, belum pasti, tapi berpotensi bahaya. Yang pertama kata ulama,
Orang yang mencari dunia istifafan anil masalah. Ketika dia mencari dunia supaya dia tidak menjadi minta-minta. Ini terpuji. Yang kedua, istighna'an li ahli, supaya dia bisa mencukupi keluarganya, tidak kamase-mase keluarganya. Ini juga terpuji. Dan yang ketiga, ta'attufan li jarih, supaya dia kalau banyak uang bisa berbagi sama tetangganya. Di luar dari tiga ini, dunia yang kita usahakan itu berpotensi untuk merusak kehidupan akhirat kita. Makanya inilah yang dipahami oleh Juraij. Dia menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman salahnya beliau, mungkin waktu pengajian membahas tentang panggilan orang tua tidak hadir mungkin. Jadi tidak nak tahu kalau panggilan orang tua itu lebih penting daripada sholat sunnah. Akhirnya ya kenalah begitu doanya ibu. Makanya orang tua juga tidak boleh macam-macam doakan anaknya. Ya, jangan sembarang bilangnya anak, nah pecah piring kita bilang bodoh, nah ini bodoh betulan itu. Ya. Atau bilang nakalnya ini, jangan heran kalau nanti besar kinakal ki. Karena kita sendiri yang mendoakan. Doanya orang tua itu memain serius, semua itu menembus langit. Makanya anak-anak juga berharap berbakti kepada kedua orang tua, dan orang tua mendoakan anaknya karena doa orang tua itu mustajab. Kita lanjut kisahnya Juraij. Juraij yang kesehariannya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatkala dia ditimpa ujian, ditimpa musibah, dengan mudah Allah selamatkan dia. Dia tidak kehilangan pertolongan Allah. Kenapa? Karena ada track record yang bagus, hubungan yang baik dengan Allah sebelumnya. Jadi ini yang harus kita bangun di bulan yang penuh berkah ini. Di hari-hari kita, bangun tidur kita, yang paling pertama kita pikir, apalagi yang perlu saya tingkatkan ini, hatiku sudah seberapa dekat dengan Allah, ibadahku masih banyak yang kurang. Mudah-mudahan itu bisa membuat kita semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nanti kalau kita terkena musibah, kita kesulitan, kita lagi sedih, kita tidak kehilangan yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran selalu itu diulang, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Yang namanya kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, Allah jamin di masa yang akan datang dia tidak akan kesedihan, kesulitan, dan tertimpa yang namanya kehinaan. Allah jamin. Yang penting syaratnya kita membangun hubungan yang baik dulu dengan Allah. Ya, jangan bilang, lupa sama Allah, dapat musibah baru dekat, hilang musibahnya jauh lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita bangun di bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la'allakum tattaqun. Orang yang bagus ibadah puasanya dan sholat malamnya di bulan Ramadan, Allah jamin, mudah-mudahan diprediksi oleh Allah itu akan menjadi orang yang baik, orang yang semakin bertakwa. Makanya itu orang yang kebanyakan orang mukmin, Allah itu prediksinya Allah tidak seperti prediksinya manusia. Kalau Allah memprediksi pasti terjadi. Kalau manusia, coba misalkan ada perempuan mengandung, perempuannya itu bagus, mukanya putih, bapaknya juga putih. Nabi bilang semua orang pasti anaknya juga putih. Sekalinya lahir hitam. Prediksi manusia bisa salah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memprediksi sesuatu, maka yakinlah ini pasti terjadi, tidak kurang tidak lebih, selalu tepat sasaran pada waktunya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita usahakan lebih dulu dari segalanya adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari sekarang, mulai dari tahun ini, mulai dari bulan ini, supaya apa? Kita jamin diri kita itu jauh dari kesedihan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Langsung cepat tolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Lalu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari anak bayi yang berbicara di dalam kandungan, di dalam saat disusui ibunya, dia diperlihatkan penampilan orang yang tampilannya itu keren, banyak uangnya, dia dihormati, semua orang tunduk. Tapi hadis ini mengajarkan kita tidak hanya fokus kepada penampilan. Baru kecil anak tak sudah dibisiki, kamu nanti jadi orang kaya. Sampai di situ saja. Padahal orang kaya yang bermanfaat itu lebih penting. Orang kaya yang dermawan. Seperti anak ini, jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, usahakan boleh kita mengejar dunia, tapi jangan karena mengejar dunia itu membuat kita melupakan yang namanya tujuan akhirat. Akhirat dulu, dunia insya Allah menyusul. Seorang anak mengajarkan ibunya, wahai ibuku, yang harus kamu perhatikan, jadikan dulu saya anak yang soleh, anak yang tidak sombong, anak yang bagus akhlaknya, supaya saya nanti kalau menjadi orang yang kaya, orang yang tinggi jabatannya, orang yang dihormati, saya tetap tidak kehilangan pijakan. Begitupun juga ketika kita melihat orang yang hidupnya susah, jangan langsung kita menjudge, oh dia miskin karena banyak salahnya. Belum tentu. Dia menderita karena banyak dosanya. Belum tentu. Dia dijatuhi sakit karena banyak sekali kesalahannya. Belum tentu. Bisa saja itu adalah cara Allah mau membuat dia masuk surga tanpa mampir ke neraka. Bisa saja itu cara Allah untuk mengangkat derajatnya lebih tinggi di surga. Misalkan ini ada orang kalau dia langsung mati saja, ditabrak mobil langsung mati, itu derajatnya sampai surga bagian tengah saja. Tapi kalau dia sakit dulu lama-lama baru mati, itu derajatnya naik sampai di Firdaus. Bisa saja. Ya. Jadi jangan kita menganggap bahwa cinta Allah itu selalu berkaitan dengan dunia. Tapi yang pasti ketika Allah cinta kepada seorang hamba, dijadikan itu hatinya tenang saat bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun kondisi luarnya, mau kita dalam kondisi makmur atau sengsara, mau kita dalam kondisi tersiksa atau lagi nyaman, selama hati kita nyaman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senang bersama dengan Allah, lisan kita mudah mengingat Allah, badan kita mudah beribadah kepada Allah, maka tenang, apapun kondisi yang kita alami, itu adalah tanda kebaikan. Sebaliknya, kalau kita berkelimpahan harta, kalau kita menjadi orang yang selalu senang, tapi malah kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya ini peringatan untuk mari kita introspeksi. Begitupun apalagi kalau sudah susah, jauh lagi dari Allah, apa mami itu bisa diandalkan. Ya. Maka intinya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan mengajarkan kita banyak sekali hikmah yang intinya adalah kita senang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak diukur dengan dunia yang masuk atau dunia yang keluar, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat dia senang ketika mendapat wahyu. Artinya ketika lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia lagi berzikir, ketika lagi tidak ada apa-apa di hatinya kecuali Allah, ketika dia nyaman di dalam bermunajat kepada Allah, ini yang membuat Nabi senang. Makanya kita ukur ini ke orang yang beriman, yang betul-betul siap mati, bahasa kasarnya adalah orang yang kalau kurang atau bertambah dunianya itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan besar baginya kalau dia semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman seperti ini. Ya, cuman ya kita di zaman akhir dicekoki dengan mindset yang
tidak tahu arah dan tujuannya kemana dan asalnya dari mana. Ya, di YouTube anak-anak muda kita dimotivasi untuk menjadi kaya raya, tidak dimotivasi untuk menjadi orang yang berakhlak, tidak dimotivasi menjadi orang yang taat, tidak dimotivasi untuk menjadi orang yang cinta akhirat, sehingga dunia itu bertekuk lutut dan disalurkan semua untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat secara berjamaah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan melalui khutbah yang sangat singkat ini, marilah kita memperbaharui mindset kita, memperdekat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, supaya kita tidak menjadi orang mukmin yang dikatakan di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya ini ayat ini untuk orang kafir, tapi khawatirnya ini juga kita rasa nanti di akhirat. Alladzina kanat fi ghita'in an dzikri wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jangan kita menjadi orang yang sudah merasa berbuat baik, ternyata kita menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diperingatkan memang kita di dalam surah Al-Kahfi. Ya, sebenarnya ini untuk orang kafir ini. Cuman alangkah baiknya kita untuk mengambil pelajaran. Ya, jangan sampai kita beribadah, jangan sampai kita berusaha di dunia, ternyata kita tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kita dengar ceramah, apakah ada perubahan kita semakin dekat dengan Allah? Ini yang harus kita follow up. Ini yang harus kita introspeksi. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi optimis yang namanya orang mukmin, karena setiap tahun dia itu berpuasa dan sholat tarawih, pasti akan semakin baik hidupnya, semakin kesini. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Maka orang mukmin itulah orang mukmin. Kenapa semakin tua semakin sadar? Karena semakin banyak Ramadan yang dia lalui, semakin banyak puasa yang dia jalankan, semakin banyak puasa sholat malam yang dia kerjakan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kamu akan menjadi semakin bertakwa. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.